orang-orang yang punya posisi tinggi di di angkatan laut ya. Ada beberapa nama itu. Direktur di sana siapa? Nono Sampono. Dulu dia dari angkatan laut. Angkatan laut tapi kan sudah purnawirawan. Oh iya, purnawirawan pasti. Ya. Terus ada lagi Predi Nomberi. Ya, itu kan komisaris. Anak perusahaannya Agung Sede Group. Dari angkatan laut juga. Ya, dulu Menteri ATR BPN zamannya Pak SBY. Oh gitu. Jadi memang orang-orang itu ini bukan angkatan lautnya. Orang-orang itu dipakai karena sedang menyelesaikan, ditaruh posisi-posisi yang berkaitan dengan ingin mencaplok wilayah pantai dan laut gitu ya. Sebenarnya orang-orang itu yang dipakai. Betul. Jadi memang ini dalam rangka memuluskan proyek reklamasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Kewarasan diperlukan apalagi kalau berkaitan dengan bagaimana mengatasi problem PSN di PIK 2 yang ada jembatannya 30 lebih kilometer. Dan punggawa kewarasannya nggak main-main. Namanya Sobat Gufron Al-Ansori. Al-Ansori Al-Kohodi. Tambah belakangnya karena salah satu desa yang jadi terkena dampak itu desa Kohot namanya. Ya, salah satu desa. Salah satunya. Dari 16 desa yang lain. Iya. Katanya mau disamperin diperiksa Bareskrim, betul nggak? Bukan diperiksa sih. Apa? Ya mungkin pendalaman lah. Emang di dalamnya nggak pakai diperiksa? Ya mungkin mengkonfirmasi atau apa bahasa tepatnya. Pemeriksaan itu judulnya itu. Ya apalah ya. Tapi memang ini dalam rangka untuk mendalami atas pengaduan resmi kita yang kami sampaikan pada tanggal 17 Januari yang lalu. Oke. Jadi tindak lanjut dari pengaduan itu direspon dengan akan ada teman-teman dari Bareskrim yang akan datang untuk memeriksa lebih lanjut. Bukan memeriksa, untuk mendalami dan silaturahmi. Oh begitu? Ya. Jadi di non yudisial nih? Ya mungkin mungkin masih belum sampai ke pro justisia ya. Iya. Ini penyelidikan, makanya disebut dengan bagian dari pelaksanaan operasi intelijen gitu ya, untuk memahami, mengetahui informasi lebih lanjut. Yang dulu mau dikirimin uang, dilaporin juga nggak? Katanya mau dikirimin uang. Cuma kan sumbernya dari mana juga saya tidak tahu, Bang. Jangan kalau udah terima diem-diem gitu, nggak boleh juga. Ya insya Allah lah kita nggak mungkin. Kalau soal Al-Gufroni kita yakin lah gitu, nggak ada. Ya. Cuman sampai sejauh itu ya? Ya memang ada informasi yang sampai ke saya bahwa akan ada orang yang datang menemui saya untuk menyerahkan sejumlah uang yang cukup banyak. Cukup banyaknya tuh berapa? Kalau bagaimana kira-kira? Ini enggak 30 km lebih itu ini. Ininya seluruhnya berapa? Luas dari PSN PIK 2 itu. Kalau PSN-nya hanya 1.750 hektar, tapi pembebasannya itu sampai Kronjo dan mungkin bisa sampai 100.000 hektar. Kebayang kan? 100.000 hektar kompensasinya berapa tuh? Karena itu bisa untuk membiayai, biasanya kalau benar terjadi 4 gulipat bisa untuk membiayai siapa calon presiden Indonesia masa depan itu. Oh ya. Mungkin diduga seperti itu. Ya. Ngeri bos. Tapi memang betul ya pernah ada ini usaha-usaha ketika Al-Gufroni ini melakukan advokasi dengan sangat tegas, sangat jujur, terus terang, ada upaya-upaya untuk menghentikan itu. Cerita dulu dong itu. Ya memang upaya-upaya atau pendekatan-pendekatan ini kan bukan terjadi baru-baru ini aja Bang ya. Bukan sesaat setelah kami mengadukan soal pagar laut ke Mabes Polri. Tapi dari tahun 2022, 2023 itu sudah ada upaya karena kita ini kan sejauh ini kan masih konsisten ya. Untuk mengadvokasi masyarakat korban perampasan tanah oleh pengembang PIK 2. Oke. Jadi saya sederhana punya indikatornya. Kalau
Sobat Gufron sudah tidak konsisten, itu artinya sudah ada apa-apa kan gitu ya? Ya tinggal aja kita lihat perkembangannya sejauh mana tingkat istiqomahnya saya dalam menyuarakan soal ketidakadilan. Baik. Apa yang paling menarik dari kasus ini? Begini ya Bang, kan kita melaporkan mengadukan ke Mabes kan awalnya soal pagar bambu yang sekilas kan sederhana. Mengganggu nelayan dalam mencari ikan. Kan itu sederhana sekali. Tapi kami meyakini bahwa pagar bambu atau pagar laut itu bagian kecil dari upaya sebuah korporasi raksasa untuk mencaplok daratan dan lautan yang ada di wilayah pesisir Tangerang, termasuk daerah-daerah kabupaten yang lainnya. Kalau dilihat sebenarnya pagar itu bukan sekedar kecilnya, karena itu kan luas ya. Dan itu sudah terjadi sejak tahun 2022 kan proses itu. Dan kalau melihat proses itu, ini kan dilakukan secara sistemik nih. Dalam pandangan Sobat Gufron, cara seperti ini kan melibatkan banyak kalangan kan mestinya. Ya pasti. Jadi bukan hanya dilakukan oleh orang biasa atau oleh warga biasa, tetapi memang ini melibatkan anggaran yang sangat besar, bisa belasan miliar, dan tidak mungkin dilakukan secara swadaya. Jangan-jangan bukan belasan, ratusan kali ya, ratusan miliar. Mungkin karena kan kalau kita lihat untuk hitungan untuk beli bambunya saja sekian miliar, belum untuk upah-upah pekerjanya, untuk armadanya. Yang lainnya termasuk untuk tutup mulutnya, karena kan melibatkan oknum-oknum aparat desa dan termasuk oknum penegak hukum. Jadi kalau ada bagian dari masyarakat yang mengaku-ngaku bahwa itu swadaya masyarakat, itu masuk akal nggak ya? Itu akal-akalan. Belum lama ini beberapa jam yang lalu Menteri Nusron melakukan tindakan tegas terhadap 8 pegawai yang terkena imbas kasus pagar laut. Kalau ngelihat di sininya tuh menarik sih. Ada JS kepala kantornya, ya, Pertanahan Kabupaten Tangerang. Ada SH kepala seksi penetapan hak. Ada ET ex kepala survei. Terus ada ketua panitia A. Terus ada ex kepala survei dan pemetaan. Ini itu kayak di kantor pertanahan itu jadi apa, kuncinya tuh semuanya itu menandakan apa itu sebetulnya? Ya tentu ini bagian dari mafia tanah. Jadi mafia tanah itu tidak selalu orang luar, maklar-maklar tanah yang mengambil keuntungan dari jual beli tanah, tapi mafia tanah juga dilakukan oleh orang-orang dalam yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Apakah penempatan orang-orang dalam posisi sebagai menteri pada periode itu juga mempengaruhi bahwa ini ada kekuatan besar yang bermain? Periodenya periode siapa sih ini? Pak Menteri, Pak siapa ya? Yang mantan Panglima TNI itu. Pak Hadi. Pak Hadi. Ya. Pak Hadi pernyataannya apa yang mengenai soal ini? Ya kalau sekilas ya ini kan ini kan BPN Tangerang. Jadi kita tidak tahu prosesnya bagaimana ya. Tapi menurut saya itu adalah sesuatu untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dia sebagai menteri ATR BPN. Ingat Bang, ini proyek besar, proyek prestisius, ya. Jadi kalau saya menduga ini memang sudah dikondisikan dari atas, lalu di bawah yang eksekusi. Oh, artinya ada relasi antara posisi tertinggi dalam kementerian ini dengan orang-orang yang di bawahnya gitu. Betul. Jadi jangan sampai orang-orang yang tadi disebut itu hanya sebagai korban aja. Yang dikorbankan, sementara yang menjadi aktor intelektualnya lepas dari jerat hukum. Kalau gitu apa usulan sobat pada Menteri Nusron? Jangan sekedar menyingkirkan 8 orang atau? Kalau 8 ini kan setahu saya ini kan hanya pencopotan jabatan atau non-job. Jadi logika saya masih berstatus ASN. Semestinya kalau sudah terbukti bahwa dia menjadi bagian dari mafia tanah, pemalsuan data gitu ya, maka harus dipecat secara permanen dan kemudian nama-nama ini diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses secara pidana. Oke. Ada yang menarik nih sekarang soal korporasinya.
ternyata orang-orang yang di korporasi itu juga bukan orang kaleng-kaleng ya. Sebagiannya mantan orang-orang yang punya posisi tinggi di di angkatan laut ya. Ada beberapa nama itu. Direktur di sana siapa? Nono Sampono. Dulu dia dari angkatan laut. Angkatan laut tapi kan sudah purnawirawan. Oh iya, purnawirawan pasti. Ya. Terus ada lagi Predi Nomberi. Ya, itu kan komisaris. Anak perusahaannya Agung Sedegro. Dari angkatan laut juga. Ya, dulu Menteri ATR BPN zamannya Pak SBY. Oh gitu. Jadi memang orang-orang itu, ini bukan angkatan lautnya, orang-orang itu dipakai karena sedang menyelesaikan, ditaruh posisi-posisi yang berkaitan dengan ingin mencaplok wilayah pantai dan laut gitu ya. Sebenarnya orang-orang itu yang dipakai. Betul. Jadi memang ini dalam rangka memuluskan proyek reklamasi. Oke. Sebenarnya ada berapa bidang tanah sih yang ada di situ? Yang sudah disertifikasi, yang meliputi yang sudah terungkap ini kan ada 180 bidang. 180 bidang. Ya, itu yang ada di Desa Kohod. Yang sebagian besarnya itu 230-an kan atas nama perusahaan Intan Agung Makmur. Ya, Intan Agung Makmur. Belum ada individu-individu kan sertifikat hak milik. Nah, ini sekarang sudah mulai terungkap satu persatu. Apa itu yang informasi terakhir yang terungkap itu? Kami sudah menemui beberapa warga. Saya sebut misalnya di Desa Kronjo, Bang. Kronjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Januari 2025, saya sekarang ini bersama dengan warga dari Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, ingin menyampaikan suatu hal yang menjadi kegelisahan masyarakat Desa Kronjo, karena ada informasi, ada nama-nama warga yang dicatut ya oleh oknum kepala Desa Kronjo untuk diajukan permohonan penerbitan sertifikat atas bidang-bidang gitu ya, yang berkaitan dengan kasus yang sama yang di Kohod. Jadi ini berkaitan dengan untuk dibuat kapling laut. Nah, di sini sudah hadir warga, nanti bisa menjelaskan. Nah, ini yang saya perlihatkan ini ada surat ya dari kepala desa. Ditujukan kepada kantor kepala kantor agraria tata ruang BPN Kabupaten Tangerang, yang pada isinya adalah permohonan pengecekan lokasi sekaligus identifikasi bidang-bidang tanah yang terletak di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Ada sekitar 17 nama ya, 17 nama warga yang mengajukan untuk pengecekan dan juga untuk penerbitan sertifikat tanah-tanah yang katanya itu berada di laut ya, di laut pesisir Tangerang. Untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Bapak kepada Pak untuk menjelaskannya. Silakan, Pak. Artinya nama-nama yang tertera di isi surat ini kan ke-17 warga itu kan sama sekali tidak mempunyai tanah di laut. Iya. Jangankan di laut, di darat juga nggak punya gitu. Ya, di sini ada 4 orang keluarga saya. Satu, Haji Santia binti Sean, itu bibi saya. Maimunah adik sepupu saya. Neneng istri saya. Dan Aisyah adik sepupu saya. Semuanya kan nggak ada yang punya tanah di laut. Kalau di darat sih ya mungkin 100-200 itu ya punya. Kalau di laut nggak punya. Ini kan udah saya minta ke BPD untuk mempertemukan saya dengan kepala desa, agar kepala desa menjelaskan perihal kebenaran surat ini. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih. Ada yang bisa jelasin, mau ditambahkan? Silakan. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Bapak Saifuddin ya, asli Kronjo. Artinya kami di sini tidak punya apa-apa ya. Juga tidak mewakili daripada keluarga, karena memang keluarga kami sini sudah tercatat. Cuman kami sebagai warga Desa Kronjo
merasa prihatin dan kemudian juga terhadap musik. Karena kalau adanya banyak berita-berita yang meluas di media, akhirnya kami sebagai warga Toronjo juga prihatin atas kejadian tersebut. Cuman kami secara logika saja ya, mohon maaf. Artinya kita berbicara logika dan berbicara objektif kita menilainya. Artinya perusahaan itu tidak mungkin menguruk itu lahan, baik kandang ataupun sawah, kalau dia tidak merasa memiliki. Contoh banyak di Bungcung, di Toronjo, di Padang Ilir, itu semua ketiga wilayah itu tidak semuanya lahan itu diuruk. Berarti itu belum terbayar atau belum dibayarin. Karena yang sudah diuruk itu berarti sudah terbayar. Ya kan begitu. Jadi mohon maaf deh, artinya kita objektif dalam menilainya. Begitupun patok-patok yang ada di Pulau Cangkir, patok-patok yang ada di tepi laut Desa Toronjo itu tidak menutup kemungkinan. Artinya ada petunjuk desa apa ini petunjuknya dari 17 bidang ini, 17 orang ini. Mungkin itu salah satu di antaranya seperti itu ya Pak Tio. Artinya kami sebagai warga Toronjo juga prihatin. Ya. Itu ada pengakuan bahwa keluarga mereka dicatut namanya oleh oknum kepala desa untuk diajukan semacam penerbitan sertifikat atas tanah-tanah di atas laut. Padahal orang-orang ini sama sekali tidak punya tanah di atas laut itu. Oke. Jadi berapa banyak orang di situ yang di? Kalau di Desa Kronjo itu ada 17 nama ya. Jadi ini dikasihnya mencatut nama-nama warga. Luasnya itu untuk Desa Kronjo sekitar 80 hektar lebih lah. Katanya di Desa Kohot juga. Ya itu kan Desa Kohot awalnya kan dimulai, cuman dia sudah selesai, udah keluar sertifikatnya, makanya muncullah di peta itu, di aplikasi Bumi ATR BPN. Tapi ada informasi bahwa itu juga ada nama-nama orang yang dipalsukan gitu? Betul, bahkan ada orang yang masih hidup tapi dinyatakan sudah meninggal dunia. Di sana, di Kohot itu? Di Kohot, jadi jadi yang ini seolah-olah ini pemilik tanahnya anaknya. Ada keterangan waris gitu ya, seolah-olah bapaknya meninggal dunia, padahal orangnya masih hidup. Itu luar biasa itu, laknat itu oleh desanya. Laknatullah, orangnya masih ada tapi dinyatakan meninggal dunia. Kalau begitu sebenarnya kalau ditarik lagi ke atas ada proses pemalsuan ya di situ ya, ada proses pidana di situ ya. Oh jelas Bang, memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik itu pidana jelas. Yes. Dan itu artinya tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa ya. Mungkin ada keterlibatan gatekeeper tuh kayak notaris, kayak lawyer, dan kayak kepala desa. Betul. Nah sekarang peran kepala desa apa sebenarnya di situ? Kepala desa adalah dia yang mempersiapkan girik-girik abal-abal. Kepala desa? Iya. Dia comot girik-girik tahun 82 seolah-olah. Dia catut nama orang-orang situ, termasuk orang-orang yang sudah tua, termasuk orang yang sudah meninggal dunia, atau nama-nama figuran yang bukan warga situ. Karena ini sudah kerjasama korupsi berjamaah, saya sebut Bang. Ya, semuanya diatur, sudah dikondisikan di BPN, notaris sudah dikondisikan, pengacara sudah dikondisikan. Jadi itu berjalan mulus tanpa halangan. Maka keluarlah terbit sertifikat abal-abal itu, baik HGB maupun SHM. Yang kemudian dibatalkan oleh Pak Menteri Nusron Wahid. Tapi kalau ngelihat pola itu, kepala desa kan punya asosiasi ya. Abdesi. Sejauh mana peran asosiasi di situ? Begini, Abdesi itu sudah terlibat sejak awal, bukan hanya soal pemagaran laut, bukan soal HGB di atas laut, tapi sejak mulai proses pembebasan lahan. Ini supaya tidak insinuatif, apa konfirmasi bahwa Abdesi terlibat? Pertama ya, dulu Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Bapak Muhammad Saididu. Siapa namanya? Mas Kota. Mas Kota, Bapak Mas Kota. Oh ya. Dia yang melaporkan. Ya. Dia Ketua Abdesi. Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang melaporkan Saididu karena Pak Saididu gencar menyuarakan soal penggusuran lahan oleh PSN PIK 2. Alasannya Pak Mas Kota apa? Ya karena dianggap mencemarkan nama baik ya, termasuk juga menimbulkan kegaduhan, permusuhan etnis dan lain segala macam. Nama baik siapa yang dicemarkan? Nama baik PIK 2 kayaknya. Loh, dia kan kepala desa.
Ya karena dia memang ikut terlibat dalam proses-proses pembebasan. Karena pembebasan lahan kan pasti melalui kepala desa. Kan dia dapat fee lah. Pasti besar itu. Per meternya berapa, dihitung berapa ribu hektar di sana. Kalau yang di Kohot sama di Karjo itu? Koronjo itu? Ya Kohot ini kan dilakukan oleh kepala desa kepala desa Kohot. Nah kepala desa ini kan bagian dari Abdesi, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia, dan sudah ada namanya kantor pembebasan lahan yang didukung oleh Abdesi. Oh yang kemarin itu ya Pak Gufron pergi ke depan kantornya itu ya? Ya betul, itu ada di desa Koronjo, itu jelas. Apa nama kantornya itu? Kantor Pembebasan Lahan PT Makmur, apa lupa saya nanti. Intan Agung Makmur. Bukan. Cahaya Inti Sentosa. Bukan PT Makmur. Pokoknya itu direkturnya PT Nona Sampono. Di situ menariknya didukung oleh Abdesi Kabupaten Tangerang. Oh. Nah, ini yang menarik ini, Pak. Ya. Oke. Nanti pemirsa akan dikasih tahu ininya ya, fotonya untuk memperjelas itu. Ini yang menarik, kepala desa, Abdesi, itu di bawah koordinasi kementerian mana itu? Kayaknya tidak di bawah kementerian manapun ya. Mungkin itu semacam asosiasi perkumpulan para kepala desa yang dulu masih ingat Bang, yang dia mau ricuh di gedung DPR minta 8 tahun atau 8 tahun. Tapi untuk 3 kali masa jabatan. Ya, dan dikabulkan saat itu, luar biasa kan? Jadi memang ini ada kaitan dengan kepentingannya Pak Jokowi waktu itu, untuk kepentingan Jokowi. Jadi maksudnya apa ini, orang-orang kepala desa ini diasuh Pak Jokowi? Kan ada kementerian mestinya. Karena sudah menjadi rahasia umum, kepala desa lah yang memobilisi massa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden. Oh iya, yang dulu itu ya. Sekarang kita nggak ngomong calon presiden. Iya, oke. Enggak, dia tuh Abdesi bukan di bawah salah satu kementerian itu, karena kan perangkat itu kan dari kecamatan, wali kota, itu nggak di kementerian ini dalam negeri ya? Kayaknya enggak ya? Enggak, tapi dia hanya perkumpulan biasa. Jangan tahu, saya menduga memang tidak berbadan hukum. Kan namanya asosiasi aja. Ya, untuk mereka mungkin saling satu sama lain menutupi korupsi berjamaah. Itu. Kalau begitu pertanyaannya terhadap Abdesi seperti ini, yang jelas-jelas menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan yang capital punya itu, apa yang mesti dilakukan terhadap mereka? Begini ya Bang, ini kan kepala desa ini kan akan sedang disorot nih, termasuk oleh Kejaksaan Agung. Oke. Ya, yang ada 16 kepala desa kan kemungkinan juga akan dipanggil. Tapi yang saya lihat bahwa tidak sekedar kepala desa, tapi ini melibatkan Abdesi sebagai sebuah asosiasi. Maka ketua Abdesinya, termasuk Abdesi pusatnya kan siapa ketuanya? Ketuanya Surta Wijaya, dan dia mantan kepala desa di daerah Teluk Naga juga. Surta Wijaya. Iya. Tapi dia nggak ikut-ikut kan? Oh, dari awal-awal dia paling semangat untuk supaya Said Didu jadi tersangka. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang nggak bicara macam-macam kan dia? Ya mungkin sudah apa? Udah apa ya? Sudah apa ya? Merosot. Ya mungkin sudah dia mau lagi muncul kira-kira gitu. Karena sekarang kepala desa yang paling disebut siapa sekarang? Kohot. Siapa namanya? Asrin. Asrin, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya. Berikut mobil Robiconnya juga tidak ada. Kepala desa punya mobil Rubicon? Iya. Kenapa nggak dilaporin ke Kontras orang itu hilang? Kan hilang. Bukan, iya, seharusnya dia yang datang ke Kontras, bukan. Enggak, dia hilang. Orang hilang kok suruh datang sendiri. Pak Gufron lapor ke Kontras, Pak Asrin hilang. Ya, nanti kita pikirkan. Nanti kita akan bahas. Itu penting juga karena menyangkut keselamatan orang. Iya. Tapi mobil Rubiconnya hilang nggak? Ikut hilang. Iya, termasuk mobil-mobil yang lain. Loh, maksudnya? Kan banyak mobilnya. Jangan suka insinuatif. Ya, kan sudah viral Bang. Oh, itu iya. kayak showroom mobil. Kan sudah lihat saya, rumahnya keren banget. Iya keren, tapi itu rumahnya dia apa rumah orang lain? Bisa saja sewa kan? Ya walau alam lah. Karena sejauh ini dia belum pernah menyampaikan laporan kekayaan LHKPN Dia ke bukan KPK. pejabat negara.
Pejabat negara tuh ada rankingnya. Kepala desa di Tapi kan kekayaan yang luar biasa kan kita perlu curiga, Bang. Iya. Itu namanya di istilah hukum illicit enrichment, kekayaan yang tidak jelas asal usulnya. Ya mungkin dia dulu sebelum jadi lurah jadi pengusaha ya, saya nggak tahu lah. Bisa seperti itu. Oke, sekarang saya mau naikin lebih umum lagi. Kan kalau ngomong soal PSN ternyata, atau kalau ngomong soal sertifikat pantai ternyata tidak hanya di PIK 2 kan. Oke. Ada di Jawa Timur. Ada di Sidoarjo dan ada satu lagi. Bukan hanya Sidoarjo tuh. Di daerah Sumeneb. Ada juga di Kota Makassar. Jadi ini sebenarnya bukan khas milik Banten dan sekitarnya. Apa pandangannya Sobat Gufron? Kan kalau saya kan menyoroti untuk di Tangerang ya. Kalau daerah lain kan memang saya tidak begitu mengikuti latar belakang terbitnya HGB itu ya. Ya, jadi setahu saya memang ini bagian dari sebuah usaha sistematis untuk menguasai lautan selain daratan oleh korporasi besar ini bernama Agung Sedayu Group. Jadi ada indikasi kuat penguasaan pantai. Betul. Dan laut itu dilakukan tidak hanya di Banten tapi di seluruh wilayah lain atau di bagian wilayah lain. Kan ada juga di Makassar, ada di Sumeneb, ada di Sidoarjo. Nah, yang paling menarik itu adalah pola. Ternyata hak-hak yang diterbitkan itu kayak di Sidoarjo itu diagunkan ke bank. Dan kemudian bank memberikan pula itu pinjaman. Gimana surveinya, Bang? Nah itu. Ini kan jadi menarik. Kan harus naik kapal. Nah, itu yang menjadi menarik kan. Kok bisa? Iya. Dan ini terbongkar ketika dia ingin memperpanjang HGB itu. Iya, oke. Dan karena kasus di Tangerang, Banten itu rame. Kemudian kepala-kepala daerah yang sebagian besar itu penjabat, itu dia tidak mau memperpanjang. Oke. Jadi ada apa pandangannya Sobat Gufron terhadap hal-hal kayak gitu? Kan jadi artinya bahwa ini kejahatan sistematis ya oleh korporasi raksasa ingin menguasai lautan dan daratan. Kemungkinan nanti bisa jadi daratan sudah dikuasai, lautan sudah dia kuasai, kemungkinan udara dia akan ambil. Bukannya udah diambil? Singapura udah ngambil tuh udara kita tuh. Jadi nggak ada lagi frekuensi udara yang untuk umum itu. Ya itulah yang kita takutkan. Oke, sekarang saya naikin lagi level isunya. Ini bukan sekedar pencaplokan pantai. Ini ada isu dugaan pelanggaran tata ruang. Ini ada isu dugaan pelanggaran terhadap lingkungan. Ini ada isu berkaitan juga dengan masalah-masalah sosial ekonomi. Jadi ini ada kompleksitas masalah. Sehingga pendekatannya kan nggak bisa cuman sekedar bongkar itu pagar. Tadinya kan mereka mengatakan ini daerah kawasan untuk konsesi wilayah tertentu kan. Tapi ternyata kan itu tidak. Itu kan artinya ada pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, sejauh mana Al-Gufroni, Al-Kohoti melihat perspektif ini dalam konteks yang lebih, ini saya naikin nih kasusnya ke atas. Dulu 2023 kami sudah melakukan riset, Bang. Riset soal dampak-dampak dari apa yang disebut dengan reklamasi. Ini kan arahnya reklamasi. Dulu saya sudah ungkap bahwa setelah selesai daratan sudah dikuasai, nanti mereka akan membuat pulau-pulau. Seperti halnya Teluk Jakarta yang ramai itu. Dan luasnya 3 kali lipat dari luasnya Teluk Jakarta yang sudah jadi. Ada 6 pulau, 7 pulau. Nah, ini tentu dampaknya banyak sekali. Tadi dampak lingkungan ya. Soal tata ruang. Ya, tata ruang itu kan berubah itu semua. Dampak lingkungan, dampak sosial ekonomi. Jadi menyangkut kepada nasib nelayan, ya itu jelas tuh. Bagaimana mereka akan mencari mata pencarian karena dia harus jauh. Dan tidak boleh mendekat area PIK 2 nanti. Karena pengalaman dulu waktu pembangunan PIK 1 itu kan nelayan tidak boleh mendekat area proyek. Ada petugas keamanan yang menjaga setiap waktu di situ ya.
Yang kedua soal ekonomi, Bang. Ini yang saya khawatirkan karena sawah sudah rata, jadi permukiman elit, tambak-tambak juga sudah durug. Maka saya melihat ke depan akan timbul kemiskinan-kemiskinan baru, kantong-kantong kemiskinan. Jadi sebenarnya PSN melalui PIK ini adalah proses pemiskinan. Pemiskinan. Jadi contohnya sederhana. Dia pemilik sawah, ada yang garap. Kan itu kan bisa buat mata pencarian. Karena sawahnya sudah rata, dia dibeli dengan harga yang sangat murah, lambat laun duit hasil pembelian habis. Dia tidak bekerja lagi, tidak bisa mencari nafkah dari hasil sawah. Tidak ada gilingan padi, tidak ada lagi yang jual beras. Itu kan dampaknya kemana-mana itu. Termasuk tambak. Pemilik tambak sudah tidak punya hasil dari ikannya, tidak ada lagi tukang pengepul ikannya, tidak ada lagi yang ngegarap tambaknya. Tidak ada lagi pasar ikannya. Jadi otomatis orang-orang akan menjadi pengangguran baru. Itu yang tidak terpikirkan oleh pengembang ini. Dipikirkan tapi diacuhkan kali ya. Masa nggak kepikir? Nggak waras banget kalau nggak kepikir tuh. Ya paling ngasih bansos saja kalau lagi banjir. Jangan-jangan itu memang pemiskinan dibuat supaya kemudian dia bisa nanti dikuasai melalui operasi bansos itu. Ya, jadi memang ke depan itu ketika lingkungannya sudah dibuat tidak nyaman, karena air misalnya katakan hujan, air hujan ini kan tidak bisa kebuang ke laut karena terhalang oleh tembok-tembok itu, maka mereka akan mengalami kebanjiran. Ada yang bilang begini bahwa program ini harus dilanjutkan karena ini adalah satu proses yang ingin melindungi Jakarta karena Jakarta itu makin ambles. Terhadap logika yang kayak gini atau pernyataan gini apa pendapatnya? Begini ya, saya nggak ketemunya. Kalau rencana bawaan Jakarta mau ambles, kenapa masih dibangun itu permukiman elit di pesisir pantai? Kan Tangerang ini, pesisir Tangerang kan dekat dengan Teluk Jakarta. Jadi kalau memikirkan nanti akan ada bahaya, air bah, air tsunami atau air rob sekalipun, semestinya mereka sudah menghitung dong, akan berbahaya sekali kalau membangun permukiman elit di pesisir pantai itu. Pemukiman elit itu sebagai batas, jadi sebagai beltnya itu supaya dia tidak masuk itu gimana? Mungkin untuk sementara waktu dia akan aman karena dia bikin tanggulnya agak tinggi, dia bikin permukiman agak tinggi. Tapi bagaimana nasib orang-orang yang tinggal di kampung-kampung itu? Dia kan jadi posisi di bawah. Kalau terjadi apa-apa, ya masyarakat lah yang akan kena dampaknya. Kalau dia aman, tinggal nyaman pasti kan. Tapi bagaimana orang-orang yang tinggal di kampung-kampung itu yang berdekatan dengan tembok-tembok Gaza itu misalnya, kan sekarang sudah ada dampaknya, banjir sedikit, hujan sedikit, banjirnya di mana-mana. Coba kalau abang datang ke PIK 2, nyaman sekali, nggak ada itu berita kebanjiran. Kemarin Monas juga banjir tuh. Iya. Jangan-jangan akibat dari itu kan? Itu bandara banjir per meter, karena tidak ada pembuangan. Masalahnya, bahkan ada sungai yang ditutup oleh pengembang PIK 2. Saya udah datang ke lokasi, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semua sekalian. Pagi ini saya di Desa Muncung, ya, Kecamatan Krojo, Kabupaten Tangerang. Saya sengaja datang ke lokasi ini. Di belakang saya ini ada mobil-mobil tanah, ya, ada alat-alat berat, tuh sebelah sana alat berat. Ini adalah sebagai pintu masuk untuk pengurugan lahan, ya, untuk proyek Pantai Indah Kapuk 2. Jadi saudara sekalian, ini memang pagi ini tidak ada aktivitas, ya, karena memang tidak boleh lagi oleh pemerintah daerah untuk melakukan pengurugan tanah, ya, atau pengambilan tanah, sehingga mereka beroperasi malam hari. Jadi ini panjang sekali, ya, kalau dari sini dihitung sampai sana mungkin sudah mencapai 3 km, jaraknya cukup jauh. Dan yang menariknya adalah di ujung sana itu ada dulu namanya Kali Malang, ya, perbatasan antara Desa Muncung dengan Desa Kronjo, ya. Nah, masalahnya adalah Kali Malang ini mungkin tinggal sejarah, tinggal nama, karena oleh pengembang PIK 2 ini yang melaksanakan proyek ini, Kali Malang ini sudah ditutup. Jadi memang beberapa waktu yang lalu saya sudah datang ke lokasi sana.
Jadi memang sudah ditimbun rata oleh tanah-tanah yang urban ini. Jadi oleh karenanya maka dalam kesempatan ini kami minta kepada pemerintah ya, terutama kepada Bapak Presiden Prabowo untuk coba lihat lokasi di sini ya, terkait dengan sungai-sungai yang sebagai salah satu untuk bisa pencaharian pada petani tambak. Sekarang mereka kesulitan ya, karena tambak-tambaknya sudah tidak bisa dialiri air. Bahkan di ujung sana itu kalau hujan lebat mereka kebanjiran, tambak-tambaknya terendam, sawah-sawah terendam. Karena kalinya sudah ditutup, tidak ada sirkulasi air lagi ya dari tambak menuju ke lautan. Inilah jadi betapa luar biasanya proyek PIK 2 ya, dari mulai Dadap Kosambi dan sekarang sudah sampai Kronjo dan kemudian nanti lanjut ke Tanara. Jadi kalau ini nggak dihentikan, ini akan menimbulkan banyak dampak lingkungan, dampak sosial, dampak ekonomi dan lain segala macam. Sawah-sawah yang sesungguhnya masih produktif itu ya kemungkinan semuanya akan rata dengan tanah. Karena semuanya seolah-olah tutup mata, pemerintah daerah tutup mata, kepala desa juga terlibat dalam bagian pembebasan lahan melalui APDESI, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia. Jadi alih-alih ingin mesejahterakan rakyat, ya justru yang terjadi adalah akan timbul kemiskinan baru. Karena petani tambak sudah tidak lagi punya tambaknya, yang punya sawah sudah tidak lagi memiliki sawah, dan lambat laun dia akan menjadi pengangguran baru. Jadi saya mohon perhatian kepada pemerintah, kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong kaji ulang ya PSN, proyek strategis nasional, termasuk juga proyek Pantai Indah Kapuk 2 yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat Kabupaten Tarang. Demikian yang bisa saya update pada hari ini, hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 pukul 8 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai apa tuh? Jakarta soalnya dikepung oleh 12-13 sungai itu. Terus sungai apa tuh? Itu namanya Sungai Malang. Bukan Sungai Ciluk, Mbak. Kalimalang lah saya Kalimalang. sebut. Luasnya lebarnya 20 meter. Tapi udah durug, saya udah lihat ke lokasi. Ini ngomong-ngomong itu pagar dibuat untuk apa ya sebenarnya? Sebetulnya pagar itu batas itu nanti proses pengurugan dam untuk reklamasi itu batasnya. Dan di samping-samping itu nanti ada kapling-kapling laut yang sedang diproses. Itu yang tadi kelihatan ya nanti. Ya itu kan baru muncul satu karena sudah terbit HGB dan SAM. Desa yang lainnya nyusul. Kalau ini nggak terbongkar, wow udah jadi semua itu. Jadi semua ya. Udah jadi semua kali itu ya. Iya, Allah yang membukakan semua itu. Ya Allah yang membuka hijab itu kemudian kebongkar semua. Kebongkar semua. Oke. Nah ada yang juga menarik untuk dikemukakan. Ini perdebatannya kan Pak Gufron ini kan bukan hanya lawyer kan lawyernya plus kan. Pastinya Pak. Pengajar juga, peneliti juga, gitu kan. Sekarang podcaster juga kan pergi kemana-mana. Ada yang mengatakan gini. Ini sebenarnya yang namanya tanah milik itu bukan hanya daratan, pantai dan laut juga bisa. Di bawah laut juga itu disebut tanah. Itu ada aturannya katanya. Pak Gufron tahu nggak tuh ada peraturannya? Saya memang tidak melihat bahwa itu bisa dijadikan tanah. Gimana? Air jadi tanah. Gimana caranya, Bang? Enggak. Lautan dirubah jadi tanah. Undang-Undang Cipta Kerja membuat definisi baru mengenai tanah. Tanah itu tidak sekedar daratan, tapi tanah pun bisa di dalam. Bisa di dalam. Di dalam daratan, tapi juga bisa di atasnya lautan atau pantai. Itu ada yang menyatakan seperti itu. Iya. Dan itu ada peraturan pemerintahnya. Saya sebut aja peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021. Dia mengkualifikasi tanah itu permukaan bumi, ruang atas tanah, dan ruang bawah tanah. Begitupun peraturan pemerintah 43 tahun 2001 pemberian hak atas tanah. Itu jangan-jangan memang ada dasar hukumnya. Itu undang apa? Cipta Kerja ya? Turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Iya kan, kalau undang-undangnya sudah dinyatakan dibatalkan, turunannya menjadi tidak sah, Bang. Batal demi hukum.
Tapi kan sudah ada Perpu yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja artinya dapat legalitas baru lagi. Kalau Perpu kan dibuat karena kegentingan yang memaksa. Iya. Persoalannya apakah ada kegentingan memaksa bahwa laut pun dipagari? Iya. Saya menyatakan ini bukan berarti saya setuju. Oke. Cuma ada problem. Undang-Undang Cipta Kerja yang didelegitimasi oleh MK, terus kan dihidupin lagi melalui Perpu. Dari itu kemudian muncullah peraturan pemerintah ini. Iya. Sekarang saya baru sadar, ternyata Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat salah satunya untuk memudahkan penguasaan dari sumber daya yang dimiliki oleh negara sebenarnya. Iya. Dengan cara-cara seperti ini. Dan ini sebenarnya melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Nomor 3 tahun berapa? Tahun 2010 kan. Oke. Yang menyatakan bahwa hak penguasaan perairan pesisir HP3 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke. Jadi Tapi kalau saya sebutnya ini bagian dari manipulasi hukum, Bang. yes. Hukum dibuat untuk kepentingan korporasi. Hukum yang dianggap bertentangan akan sesuaikan untuk memenuhi selera korporasi. Itu artinya rule by power. Oke. Rule by ruler, bukan rule by law. Ya, hukum untuk kekuasaan dan sesuai dengan pesanan. Iya. Jadi artinya sebenarnya ini soal pagar ini bukan soal yang sekedar ada bambu ditancapkan. Betul. Tapi ada proses manipulasi hukum Betul. yang secara sistemik dan ada dampak yang luar biasa. Melihat itu semua dengan kompleksitas persoalannya, apa ini cukup dengan pendekatan hukum yang mengadukan atau ada ide lain? Ya, kami kan mengadukan karena itu kan prosedur hukum yang harus kita jalani. Ya. Kalau ada dugaan tindak pidana, kemana? Nggak mungkin ke kantor kelurahan. Kan harus melalui para penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Itu saya setuju, saya nggak keberatan. Ya, Cuman apakah pendekatannya hanya sekedar pidana saja? Ini yang tadi 8 orang itu saja. Itu cuma di Tangerang saja. Padahal Pak Gufron mengatakan ini nggak mungkin kalau pucuknya tak terlibat. Pucuknya tak tersentuh walaupun diduga terlibat. Iya. Dan ini ternyata ada proses instrumentasi hukum. Hukum dipakai, digunakan untuk kepentingan dari kekuatan, dari capital itu kan. Jadi maksud saya ini masalahnya nggak sederhana, ini kompleks. Kompleksitasnya tinggi. Saya pengen bilang begini nih. Apakah kepala negara hanya memerintahkan Kasal untuk membongkar itu saja, atau menurut Pak Gufron itu ada sesuatu yang lebih sistematik yang harus dilakukan untuk mengatasi ini? Iya, saya melihatnya bahwa ada kemauan kuat dari Bapak Presiden Prabowo untuk bersih-bersih. Mungkin pintu masuknya melalui pagar laut ini. Oke, dan itu sudah dilakukan pembongkaran kan sampai hari ini. Dan kami juga yakin Pak Presiden mengetahui semua bahwa ini ada sebuah kejahatan sistematis yang melibatkan banyak orang, termasuk juga orang-orang yang dekat dengan kekuasaan selama ini. Maka sebetulnya pilihannya adalah kemauan politik Bapak Presiden untuk membenahi segala kerumetan, kekacauan selama 10 tahun yang lalu ketika dipimpin oleh Pak Jokowi. Pernyataan dan frasakata dekat dengan kekuasaan selama ini, maksudnya selama ini tuh pada periode dulu atau periode sekarang? Periode dulu dan periode sekarang. Jadi pengaruh-pengaruh periode dulu masih ada di pemerintahan sekarang. Dan itu yang ingin Sobat Gufron itu dibersihkan oleh Pak Presiden. Harus dibersihkan, dan saya yakin Pak Presiden tahu siapa kawan sejati, mana yang menjadi musuh dalam selimut di pemerintahan Pak Prabowo. Kalau diperkenankan untuk ketemu Pak Prabowo untuk kasus ini, apa yang mau dikemukakan? Satu, undang-undang yang menguntungkan korporasi, undang-undang yang menguntungkan kepentingan oligarki, maka itu harus dicabut. Satu, undang-undang. Kedua adalah aparat penegak hukum yang dulu terlibat. Itu tentu harus diproses secara hukum, diganti dengan orang yang baru, yang punya integritas tinggi, kemauan untuk membereskan segala masalah-masalah hukum pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini tugas berat Pak Presiden sebetulnya, makanya publik harus dukung.
Tidak ada pilihan lain, kita harus mendukung Pak Prabowo untuk melakukan upaya yang secara konkret demi terwujudnya negara hukum, ya, bukan negara kekuasaan, dan benar-benar rakyat merasakan dampak positif atas kebijakan Pak Presiden. Khusus untuk proyek PSN apa? Apa yang akan dikemukakan? Proyek PSN nih, karena masih dievaluasi nih. PSN menyebabkan kesengsaraan dan menyebabkan konflik agraria di mana-mana. Begini ya, kalau yang di Tangerang itu kan luasnya hanya 1.750 hektar untuk PSN-nya. Kecil sekali, Bang. Ya. Jadi pertama, jelas bahwa PSN-nya harus dicabut, sudah clear. Cabut. Kemudian proyek pengembangan PIK 2-nya harus dihentikan. Iya, karena itu tidak berkaitan dengan PSN. Tidak kepentingan, dan ini murni swasta. Tidak bisa menggunakan fasilitas negara untuk betul. Itu. Dan yang di proyek-proyek lainnya apalagi ada proses manipulasi di mana-mana gitu kan. Sudah melibatkan perangkat dari desa sampai tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau itu semuanya dilakukan sementara orang yang melakukan manipulasi dan itu nggak diapa-apain, masalah juga tuh, Bos. Ya makanya awalnya adalah mana aparat penegak hukum yang bersih, mana yang tidak, itu harus benar-benar diseleksi. Oke. Mas Gufroni, itu ternyata sebenarnya ada isu korupsi juga kan di situ. Yang tadi soal pemilik uang yang macam-macam gede kan, itu kan sampai ada 8 pejabat di kementerian, bukan kementerian, di pertanahan, Badan Pertanahan Tangerang itu dipecat gitu kan, pasti ada pelanggaran bikin pagar laut, terjadi sertifikasi macam-macam. Itu apa nggak dilaporin ke KPK itu isu-isu korupsinya itu? Memang kami ada rencana. Ada rencana untuk menyampaikan ya semacam pengaduan terkait dengan adanya indikasi gratifikasi, suap, korupsi yang dilakukan oleh banyak orang secara berjamaah. Dari mulai tingkat desa sampai tingkat pemerintah pusat. Melibatkan juga aparat negara. Katanya yang ingin datang ke sana juga tokoh-tokoh anti korupsi ya? Ada Pak Saud, ada Abraham Samad, ada macam-macam teman-teman kayak gitu katanya. Ya rencananya betul itu, memang nanti ada beberapa mantan pimpinan KPK akan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyampaikan hal tersebut. Teman-teman, Pak Gufron sudah berapi-api, dan saking berapi-apinya kemudian beliau didatangi orang, betul ya? Iya. Mau diselesaikan secara adat. Dan diduga itu dia mau disuap, tapi Al-Gufroni Al-Kohoti itu tidak mungkin bisa disuap. Dia orang yang ditarbiyah untuk itu. Dan mudah-mudahan kewarasan dalam diskusi ini bisa membuka tidak hanya mata kita, tapi juga keberpihakan kita. Dan terus mendukung sikap konsistensi dari kekuasaan yang ingin secara sungguh-sungguh harusnya membebaskan masyarakat. Selamat datang orang-orang hebat yang mau bertempur dan berjuang bersama masyarakat, membebaskan diri dari manipulasi hukum dan kemiskinan yang makin absolut. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.